Shalom jemaat Tuhan, siang hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Kita sampai dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih siang hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam bagian Injil Markus yang akan kami kumulkan pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampukan untuk mengerti dan memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-14. Ayat pertama sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Markus 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 demikian firman Tuhan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, sebab jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dan orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan aku dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada waktu hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya dengan pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala domba dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Markus itu ya di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi memulai satu perhitungan mundur ya menuju kematian Yesus dengan memberitahukan, dengan menyampaikan bahwa Paskah akan mulai 2 hari lagi. Dalam Alkitab LAI sudah tepat bagaimana menempatkan pengurapan itu terjadi 2 hari sebelum Paskah. Dan bagaimana Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya pada hari ketiga setelah persekongkolan dan pengurapannya. Tentunya selama perayaan Paskah, jemaat Tuhan, bagi orang Israel ada banyak peziarah-peziarah yang memenuhi kota Yerusalem. Dikatakan 85.000 hingga 300.000 peziarah memenuhi kota Yerusalem yang berpenduduk sekitar 60.000 hingga 120.000 orang. Nah, kita bisa melihat bagaimana pada perayaan-perayaan pada masa-masa tertentu bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, mereka mengingat akan warisan yang diturunkan kepada mereka. Dan perayaan Paskah itu boleh mengenang satu peristiwa tentang kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana ketika Allah mengirim tulah untuk membunuh semua anak sulung bangsa Mesir. Dan bagaimana umat Israel saat itu dilewatkan karena mereka mengoles ambang pintu dengan darah anak domba yang disembelih sesuai dengan firman yang dikatakan, firman Tuhan yang dikatakan kepada mereka. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana banyak orang pada zaman Yesus mengartikan kelepasan pertama ini sebagai model bagi kelepasan terakhir mereka. Para perziarah yang datang ke Yerusalem saat itu untuk memperingati peristiwa tersebut dipenuhi dengan satu pengharapan, dipenuhi dengan satu tujuan bahwa pada akhirnya Mesias itu akan datang untuk membebaskan Israel. Dari apa? Dari penindasan bangsa asing dan juga dari kesulitan ekonomi pada masa itu. Dan itu terjadi di malam Paskah seperti apa yang mereka harapkan, seperti apa yang mereka rindukan. Dan kita bisa melihat bagaimana masa itu merupakan masa yang menegangkan bagi para imam besar. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat pasti karena berkerumunnya orang dari berbagai macam kota berkumpul di Yerusalem saat itu dapat saja menimbulkan suatu keributan, suatu kekacauan. Itulah sebabnya bagaimana mereka bersepakat, mereka telah mengadakan satu kesepakatan untuk tidak menangkap Yesus di malam buta. Ya, di dalam arti kata di dalam masa-masa perayaan. Tetapi bagaimana mereka menangkap Yesus itu di malam buta di Taman Getsemani. Para pemimpin Yahudi yang telah bermufakat untuk menangkap Yesus di luar kerumunan orang yang sedang menghadiri perayaan mereka. Dan mereka berhasil. Karena apa? Karena kita bisa lihat kelanjutannya nanti mereka menangkap Yesus ketika dia sedang berdoa secara pribadi. Dan oleh sebab itu berhasil mencegah keributan. Ya. Menurut pikiran mereka bahwa apa yang mereka telah rencanakan,
Apa yang telah mereka sepakati itu berjalan dengan baik. Namun satu hal Bapak Ibu yang mereka tidak sadari, bahwa sesungguhnya kehendak Allah lah yang sedang dilaksanakan, bukan kehendak mereka yang terwujud. Kita ketahui bersama bagaimana di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, kita ketahui bahwa nubuatan tentang Mesias itu sekarang sudah digenapi. Menjelang hari kematian Tuhan Yesus yang sudah direncanakan oleh para imam dan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ada kejadian yang menarik Bapak Ibu yang disorot oleh Markus pada bagian ini, ya. Karena kita bisa melihat bagaimana Markus boleh menuliskan suatu peristiwa sebagaimana yang dituliskan bahwa Tuhan Yesus dikatakan sedang makan di rumah Simon si kusta. Markus tidak memberitahukan Bapak Ibu penjelasan siapakah Simon ini dan bagaimana Yesus kemudian bisa ada di rumah si Simon si kusta ini. Markus kita bisa melihat bagaimana dia tidak tertarik, ya, dia tidak tertarik pada apa yang terjadi ketika seorang perempuan itu yang tidak ditulis namanya di Injil Markus menerobos masuk ke tengah kerumunan laki-laki dan mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Tuhan Yesus. Dia tidak hanya tertarik pada apa yang terjadi dengan peristiwa seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu saat itu. Dikatakan ia memecahkan sebuah buli-buli pualam yang mahal. Dan minyak narwastu itu mahal. Yang mahal itu Bapak Ibu kemudian ditumpahkan dan dituangkan di atas kepala Yesus. Suatu kejadian yang dikatakan yang tiba-tiba saja terjadi ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dikatakan dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan yang tidak diketahui, yang tidak ditulis siapa namanya di dalam surat Markus, membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya dikatakan oleh Markus. Dan setelah itu dikatakan dia memecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Markus mencatat Bapak Ibu bahwa harga minyak narwastu yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus harganya 300 dinar. Hampir sama dengan upah setahun bagi pekerja harian. Dan di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-37, 200 dinar akan cukup untuk menyediakan makanan bagi 5.000 orang. Tentunya ini bukan jumlah nominal yang kecil, ini adalah jumlah nominal yang cukup besar. Dan ditujukan bahwa ada tindakan kontras Bapak Ibu dari dua orang yang ada di sekitar Yesus. Yang pertama kita bisa melihat adalah hadirnya, datangnya seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan yang kedua adalah seorang Yudas yang dengan cepat berespon dan gusar akan nilai uang yang digunakan untuk minyak narwastu yang digunakan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan bahkan Yudas pun dikatakan bagian firman Tuhan tadi, dia mengkhianati Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pengurapan yang ditujukan perempuan, kalau Markus tidak menyebutkan namanya, bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana Matius memunculkan perempuan yang hadir saat itu adalah seorang perempuan yang tidak benar gitu ya, yang memiliki imoralitas yang buruk saat itu. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana di dalam surat Injil Yohanes dijelaskan bahwa perempuan yang datang mengurapi Yesus itu adalah Maria, saudara Marta dan saudara dari Lazarus juga. Ini sangat bertolak belakang Bapak Ibu dengan ketidaksetiaan Yudas terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kedua-duanya baik Yudas maupun Maria memberikan ataupun mengambil satu tindakan yang sama-sama diingat, yang sama-sama dikenang. Yudas
sedang mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan bukankah tindakan pengkhianatannya tidak akan pernah dilupakan. Ia bersedia mengorbankan Tuhan Yesus untuk mendatangkan material bagi dirinya sendiri. Sedangkan Maria, dia menangkap satu momen. Dia menangkap satu kesempatan untuk menunjukkan pengabdian dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan mempersembahkan yang berharga bagi Tuhan Yesus. Dan tindakannya juga tidak akan pernah dilupakan. Jemaat Tuhan, tentunya kita bertanya, apa yang sedang dipikirkan oleh perempuan ini? Ketika ia mencurahkan isi buli-buli yang sangat berharga itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Karena kita bisa melihat bagaimana pengurapan merupakan hal yang biasa tentunya dilakukan di dalam pesta di dunia kuno saat itu. Apakah perempuan yang dikisahkan di dalam peristiwa ini hanya sedang menunjukkan sebuah kebaikan biasa dengan kelimpahan yang luar biasa? Atau apakah ia sedang berpikir mengurapi Mesias yang artinya yang diurapi dengan minyak, ya, penobatan untuk mengkhususkannya bagi jabatannya? Jemaat Tuhan, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana raja-raja itu diurapi secara pribadi. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang bukan imam atau nabiah yang sah, dia datang untuk mengurapi Tuhan Yesus di rumah seorang kusta. Dan Markus bagaimana memfokuskan pada pengurapan kepala Tuhan Yesus oleh perempuan itu yang melambangkan pengakuannya atas kemesiasan Yesus. Apapun alasannya yang kita bisa pikirkan, yang orang lain mungkin bisa pikirkan, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tindakan perempuan ini mempersiapkan bagi pemakaman Yesus. Perempuan ini mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang banyak tentang apa yang sedang dia lakukan. Dan mungkin orang banyak pun tidak tahu apa yang ada dalam pikiran perempuan ini pada saat itu. Namun Markus dengan tepat memberitahukan apa yang sedang ada dalam pikiran orang-orang sekitar yang menyaksikan peristiwa perempuan ini menuangkan minyak narwastu ke atas kepala Tuhan Yesus. Markus menyebutkan, Bapak Ibu, dikatakan beberapa orang menjadi gusar. Karena apa? Karena menganggap perbuatan perempuan ini sebagai pemborosan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana murid-murid yang lain pun ikut terseret di dalam apa yang dipikirkan. Karena dikatakan bagaimana beberapa orang ini bisa kita simpulkan adalah murid-murid yang termasuk di dalamnya adalah Yudas. Mereka mempersoalkan, mereka mengeluhkan tentang pemborosan atas sesuatu yang begitu mahal. Dan mereka dikatakan bagian firman Tuhan tadi memarahi perempuan itu. Sebuah kata kerja yang berarti mendengus ataupun meraung yang dipakai misalnya pada seekor kuda. Ya, bagaimana di sini kita bisa melihat mempedulikan orang miskin. Bagi budaya Yudaisme ini merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka bahwa pada hari-hari tertentu, pada hari-hari kudus, mereka selalu ingat kepada orang-orang miskin. Ya, mereka yang mengeluh sebagai orang Yahudi yang saleh, secara alami berpikir, Bapak Ibu, terhadap tindakan perempuan ini memberi sesuatu yang berharga. Untuk orang miskin itu jauh lebih berharga, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bermakna dibandingkan menumpahkannya dengan sia-sia. Lagi pula membantu orang miskin akan mendatangkan penghargaan dari Allah. Itulah pikiran dari murid-murid yang memberikan satu respon memprotes terhadap tindakan dari perempuan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Yudas kemudian
murid-murid yang lainnya juga berespon. Dan dikatakan dia menjadi gusar. Karena apa? Gusarnya bukan karena hal tersebut, apa yang berharga tersebut seharusnya diberikan kepada orang miskin, tetapi karena hilang sudah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Namun kita melihat Bapak Ibu, bagaimana apa yang menjadi respon dari murid-murid, dari orang-orang yang ada pada saat itu. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mempunyai pendapat lain. Justru Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus kemudian memuji perbuatan dari perempuan itu dan membelanya sebagai orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik baginya. Sebuah pujian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atas perbuatan perempuan ini bukan sekedar pujian biasa Bapak Ibu. Tetapi dikatakan bahwa perbuatannya itu akan terus diingat. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu lebih baik daripada memberi sedekah. Karena apa? Karena hal itu dilakukan pada seseorang yang sudah ditetapkan kematiannya. Kalau kita bisa melihat kemudian setelah Yesus dan murid-muridnya, setelah kematian Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana murid-murid kemudian tercerai-berai, semuanya hilang bak ditelan bumi. Ya, menurut Markus, Tuhan Yesus dikuburkan. Saat itu setelah dia mati, dia dikuburkan dengan buru-buru oleh seorang asing dalam sebuah kuburan pinjaman. Ya, tanpa menyebutkan bahwa sebelumnya mayat Tuhan Yesus itu sudah diminyaki atau belum. Bagaimana kita bisa melihat dari peristiwa perempuan yang mengurapi kepala Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh perempuan ini sebelum kematiannya tersebut itu sudahlah cukup. Sehingga kalau kita bisa melihat bagaimana usaha-usaha perempuan-perempuan yang lain yang mencoba untuk meminyaki Tuhan Yesus setelah penguburannya itu, Alkitab mencatat itu tidak terlaksana. Dan bagaimana pengurapan yang dilakukan oleh perempuan ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui baik ya tentang kematian maupun kemenangannya yang terakhir. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengabdian perempuan itu akan dikenang dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita boleh memahami lebih jelas akan makna tindakan perempuan ini yang mencurahkan minyak ke atas kepala Tuhan Yesus. Ketika mereka menyadari nantinya bagaimana Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya bagi banyak orang di ayat yang ke-24 yang sudah kita baca tadi. Dan bagaimana pernyataan Tuhan Yesus juga boleh menegaskan kepada kita bahwa Injil akan diberitakan kepada segala bangsa. Dengan kata lain, kisah ini bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah kabar baik. Tindakan yang loyal, tindakan yang mau memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus tidak akan dilupakan. Karena itu tidak sia-sia. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana manusia yang bersekongkol untuk menyerahkannya. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah lah yang justru yang mengangkatnya. Mereka yang berpikir bagaimana mereka menyerahkannya untuk mati. Mereka tidak tahu bahwa Allah mengangkatnya, membangkitkannya dari kubur. Maka kita bisa melihat bahwa persembahan yang berkelimpahan dari perempuan tersebut mendorong suatu tindakan lahirnya pengabdian dan kasih kepada Kristus. Pengabdian yang wajar dari seorang murid kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana kemudian sekali lagi Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jemaat Tuhan, satu pertanyaan yang mendorong kita untuk bertanya. Kalau begitu seberapa banyakkah yang disebut sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan? Sedikit minyak ataukah bahkan minyak narwastu yang mahal? Sudah cukup. Namun Bapak Ibu, untuk memecahkan seluruh buli-buli, bagi kebanyakan orang yang melihat peristiwa itu
satu hal yang berlebihan. Kalau kita membandingkan Bapak Ibu dengan persembahan janda miskin, ya kita membuat satu perbandingan. Janda itu ya memberikan dikatakan semua yang ia miliki. Alkitab mencatat segala sesuatu yang ada yang ia miliki, seluruh nafkah hidupnya ke dalam peti persembahan. Kini kalau kita bisa melihat seorang perempuan yang mencurahkan segala sesuatu yang ia miliki bagi Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu sang terkasih, janda tersebut ya merupakan antitesis para ahli Taurat yang merampok rumah-rumah janda dan orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Sedangkan perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus ini adalah antitesis dari seorang murid yang mengkhianati, yang akan mengkhianati guru mereka demi uang yang akan diberikan oleh para imam kepadanya. Dan orang-orang kikir yang ada di sekitarnya menyampaikan ungkapan klise ya tentang memberikan bantuan kepada orang miskin. Namun mereka tidak pernah bertindak. Itu hanya sebuah ucapan yang manis di bibir, tetapi tindakannya itu tidak terrealisasi. Nah, Bapak Ibu sang terkasih, bagaimana kita bisa melihat kedua perempuan ini menjadi teladan dari komitmen total yang tidak menyisakan apapun bagi dirinya sendiri. Tindakan mereka tidak mendatangkan ketenaran saat itu. Nama mereka hilang di telan waktu. Tetapi apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sudah lakukan, itu dikenang sebagai kemurahan hati mereka, sebagai kasih, wujud kasih mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana murid-murid gagal memahami akan hal ini. Mereka melihat 300 dinar itu terbuang sia-sia. Dan sebuah kesempatan luar biasa untuk melakukan perbuatan baik juga terbuang sia-sia. Namun mereka tidak memahami bahwa jika ada pemborosan, itu adalah 2 mata uang tembaga milik sang janda yang diberikan ke dalam peti persembahan di bait Allah. Karena apa? Karena pemberian janda tersebut pastinya akan mempertebal kantong para penguasa bait Allah yang kaya. Namun kalau kita bisa melihat perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, yang boleh mengorbankan kekayaannya untuk melakukan pelayanan bagi seorang yang miskin. Kita melihat pertanyaan yang bernada kemarahan ini ya, seperti apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, mengapa terjadi pemborosan? Sesuatu yang bernilai tinggi itu dibuang dengan sia-sia. Namun kemudian sekali lagi Tuhan Yesus boleh menghubungkan tindakan ini dengan kematiannya yang akan terjadi. Karena kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-24 nanti, ketika mengadakan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya tercurah bagi orang banyak. Harga yang tidak ternilai. Tidak ada harga yang dapat ditetapkan di atasnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, dicurahkannya minyak yang mahal oleh perempuan tersebut boleh menjadi bayang-bayang dari tercurahnya darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Pertanyaan yang sama mungkin kita bisa ajukan. Mengapa memboroskan darah Yesus di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena dunia perlu diselamatkan. Bagian ini menggemakan dengan tegas Bapak Ibu. Bahwa baik minyak narwastu yang tercurah bagi Yesus maupun darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi orang banyak bukanlah sebuah pemborosan. Namun semuanya ini berkaitan dikatakan apa? Dengan kabar baik yang akan diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang miskin selalu ada padamu. Ini tidak bermaksud Bapak Ibu bahwa kita tidak mempedulikan orang-orang miskin pada saat itu. Ya, tapi Tuhan Yesus sendiri boleh memberikan satu contoh sebelumnya. Bagaimana dia peduli
Satu kepedulian yang mendalam yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang miskin dan tertindas. Tetapi dalam hal ini adalah pengabdian total kepada Tuhan. Jika kita merespon secara tepat, kita pasti peduli kepada orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan. Dan murid-murid gagal untuk memahami kesempatan ini. Orang-orang miskin ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka gagal melihat satu hal, bahwa Tuhan Yesus ya secara fisik nantinya tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus menjadi sesuatu hal yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk mengingat akan penguburannya. Bapak Ibu Sang terkasih, kita boleh melihat bagaimana peristiwa ini adalah satu peristiwa yang kemudian dilanjutkan tentang perbuatan ataupun tindakan Yudas yang mengkhianati Yesus. Markus tidak mencatat motif dari pengkhianatan tersebut. Tetapi bagaimana kalau kita bisa melihat Lukas memberitahukan bahwa iblis itu sudah merasuki Yudas, ya. Dan Matius juga boleh memberikan satu indikasi bagaimana ketamakan merupakan motivasi utama Yudas, merupakan orang yang mengemukakan apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Dan kalau kita bisa melihat di dalam perbandingan ya, di dalam Injil Yohanes, Yudas diidentifikasikan sebagai seorang pencuri dalam kaitannya dengan uang dan sebagai orang yang bersekutu dengan iblis. Kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita pun adalah orang-orang yang bisa, dalam arti kata mempunyai potensi untuk berkhianat. Kita mempunyai potensi untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena semua godaan dalam kehidupan mungkin menyerang kita. Godaan keuangan, godaan kekuasaan, godaan harta benda dalam dunia ini bisa saja membuat kita untuk meninggalkan, untuk berkhianat kepada Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus sekali lagi mengetahui peristiwa-peristiwa yang belum terjadi Bapak Ibu. Karena kita bisa melihat ketika Yudas mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesus. Dan dia menerima uang dengan dijualnya Yesus kepada ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Dan pada malam Paskah, yaitu kalau dikatakan 14 Nisan, ya biasanya orang-orang itu berhenti bekerja Bapak Ibu pada siang hari. Dan ritual penyembelihan anak domba Paskah dimulai sekitar pukul 3 sore. Kalau kita bisa melihat ketika para kepala keluarga itu membawa hewan masing-masing ke bait Allah. Dan tugas para imam, mereka memercikan darah pada dasar altar dan mempersembahkan lemak di atas altar. Hewan-hewan yang dibawa tadi Bapak Ibu di dalam perayaan Paskah nantinya kita bisa melihat itu ditata dengan kaki-kaki yang tidak dipatahkan dan kepala yang tetap terhubung dengan tubuh. Karena nanti apa? Karena nanti hewan-hewan tersebut akan dikembalikan kepada mereka yang datang beribadah. Dan satu-satunya syarat adalah bahwa anak domba harus dimakan di Yerusalem. Mereka yang datang beribadah tadi pulang ke rumah ataupun ke tempat di mana mereka dapat menemukan tempat untuk memanggang anak domba di atas sebuah tongkat untuk makanan tengah malam. Hal ini dilakukan Bapak Ibu pada malam ke-15 Nisan. Tepatnya hari pertama hari raya roti tidak beragi. Satu hal yang menarik kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan arahan kepada murid-murid yang mungkin menyeratkan sejumlah pengaturan rahasia dengan tanda-tanda khusus yang telah dilakukannya. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dikatakan semua
seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan bertemu dengan seorang muda dan lain sebagainya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tepat seperti yang mereka jumpai. Dan kita bisa melihat bagaimana hal ini adalah sesuatu hal yang sudah Allah aturkan. Sesuatu hal yang sudah Allah rencanakan. Karena semua seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dikatakan di sebuah ruang atas. Tempat yang digunakan sebagai ruang tamu ataupun tempat pertemuan saat itu bagi orang-orang Yahudi. Biasanya tempat ini adalah tempat para guru itu bertemu dengan murid-murid mereka di ruang atas untuk memberikan pengajaran mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan kalau kita bisa melihat ya, dari lukisan-lukisan tentang perjamuan terakhir menggambarkan murid-murid duduk dengan tenang di sekeliling meja. Dan Yudas biasanya Bapak Ibu diidentifikasi dengan mata yang gelap dan licik. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana di dalam gambaran Markus tentang perjamuan ini adalah semua suatu hal yang berbeda. Ya, karena apa? Karena lukisan yang tepat tentang perjamuan terakhir ini menampilkan wajah setiap murid yang sedang ketakutan. Alkitab mencatat tadi Bapak Ibu seperti apa yang sudah kita baca di dalam bagian firman Tuhan tadi. Ya. Dikatakan maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus. Dan dikatakan ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka makan dan minum dengan suasana yang penuh kesedihan dan kekhawatiran. Pikiran utama mereka, Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah pada apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus di depan. Melainkan siapakah yang mengkhianati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka, ya, salah seorang di antara kamu akan mengkhianati. Dia yang makan dengan aku. Tidak heran semua murid seorang demi seorang bertanya kepadanya, pastinya bukan aku Tuhan. Bukan aku kan, istilahnya demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu gambaran kengerian bagi Markus ketika melihat akan peristiwa itu. Bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, dia yang makan dengan aku. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Bahwa orang yang dimaksud adalah salah seorang dari mereka. Bapak Ibu yang terkasih, tradisi makan bersama bagi orang-orang Yahudi saat itu merupakan sebuah bukti dari kedamaian. Dari sebuah kepercayaan, dari pengampunan dan persaudaraan. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, di tengah-tengah makan bersama yang diadakan. Ini adalah sebuah tindakan yang mengerikan. Markus mencatat Bapak Ibu bagaimana perjamuan tersebut. Bukan hanya karena itu merupakan satu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Melainkan karena dia telah melakukan dan mengucapkan sesuatu yang patut dikenang. Dia menghubungkan unsur-unsur dari perjamuan dengan penderitaan dan kematian yang akan segera dia hadapi. Bahwa kematiannya Bapak Ibu penuh dengan kekerasan. Sebagaimana digambarkan dengan roti yang terpecah-pecah dan darah yang tercurah. Sebuah kematian untuk penebusan. Maka kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-22. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus mengambil roti, dikatakan. Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti ingatan kita. Ya, kalau kita boleh mengingat kembali, bahwa momen-momen terakhir, yang kita habiskan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu begitu sangat membekas Bapak Ibu dalam pikiran setiap kita, ya.
Demikian juga para murid. Mereka tidak pernah makan perjamuan lain tanpa memikirkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka di atas kayu salib. Dalam arti kata, ketika mereka mengadakan perjamuan, yang ada di dalam benak pikiran mereka, yaitu tentang Tuhan Yesus yang sudah berkorban, yang sudah menebus mereka di atas kayu salib. Dan kita bisa melihat bagaimana murid-murid ya gagal untuk memaknai ataupun mengerti tentang roti di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melihat bagaimana lewat perjamuan terakhir, kita dapat menyusun Bapak Ibu potongan-potongan teka-teki dan menjadi satu gambaran yang besar. Kalau kita mencoba melihat kembali ke belakang, ya melalui peristiwa Tuhan Yesus memberi makan di pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-37. Ketika mereka mengatakan kita perlu 200 dinar untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan rotinya. Dia memerintahkan mereka duduk dalam kelompok-kelompok dan memberkati roti itu, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang banyak yang ada saat itu. Mereka semua makan dan dikatakan menjadi kenyang dengan sisa 12 bakul. Selanjutnya setelah peristiwa itu Bapak Ibu Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus kemudian berjalan di atas air mendapatkan mereka. Dan mereka dikatakan sangat ketakutan. Dan Markus menjelaskan Bapak Ibu bahwa mereka sangat ketakutan. Karena apa? Karena sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan Alkitab mengatakan hati mereka tetap tidak peka. Sehingga kisah ini kemudian diulang kembali di dalam pasalnya yang ke-8 ketika Tuhan Yesus itu menyuruh murid-murid memberi makan kepada orang banyak dan mereka berteriak, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Dan Tuhan Yesus mengambil persediaan roti yang sedikit, dikatakan 7 roti dan memberkatinya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid untuk dibagikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid ya kalau kita bisa melihat mereview kembali dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Bagaimana murid-murid lupa membawa roti kecuali 1 potong yang tersedia di dalam perahu. Dan 1 potong roti yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid tidak memahaminya Bapak Ibu. Sebagaimana terbukti dalam keluhan mereka. Ketika mereka mengatakan kita tidak mempunyai roti. Tuhan Yesus menjawab, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Sudah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat kegagalan para murid untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang maksudkan di dalam bagian ini tentang roti itu. Begitu ditegaskan oleh Tuhan Yesus, kamu mempunyai mata tapi tidak mendengar, kamu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kamu mempunyai mata tapi tidak melihat, kamu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa melihat bagaimana roti itu menjadi simbol dari misi Yesus. Meskipun murid-murid tidak memahaminya. Ketika mereka sekali lagi meminta roti setelah kebangkitan Yesus, mereka tentu ingat Bapak Ibu bahwa mereka memiliki roti dengan natur yang tidak biasa. Digabungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus, inilah darahku. Dan bagaimana kita bisa melihat bagaimana kehadiran Yesus dimungkinkan lewat kematiannya. Yang lewatnya Allah membuat suatu perjanjian yang baru.
Bapak Ibu sama seperti roti. Dia mengambil anggur dalam cawan dan memberikannya kepada mereka. Dan Markus mencatat Bapak Ibu bahwa mereka semua meminum dari cawan. Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita bisa melihat satu kebenaran Bapak Ibu yang kita boleh implikasikan dari perkataan Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku. Bahwa anggur itu dianggap sebagai darah dari buah anggur yang dipetik dari pohon anggur dan diperas. Kalau kita bisa melihat bagaimana darah dari binatang yang dikurbankan itu dicurahkan oleh para imam di atas altar sebagai kurban penghapus dosa dan untuk menebus umat manusia di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, dia sedang mengatakan bahwa kematiannya merupakan sebuah pengorbanan baru yang dipersembahkan kepada Allah. Sehingga dengannya Bapak Ibu ke depannya tidak perlu lagi korban-korban persembahan yang disembelih. Hanya roti yang dipecahkan dan dibagi-bagikan dan anggur dicurahkan dan kemudian dibagikan. Dan bagaimana Markus menjelaskan bahwa mereka semua dikatakan minum dari satu cawan. Bukan cawan masing-masing. Sebagaimana yang biasa dilakukan orang zaman ini. Seperti apa juga yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Minum dari cawan orang lain artinya memasuki sebuah relasi yang mendalam dengan orang tersebut. Begitu mendalam hingga dia bersedia berbagian dalam nasib orang tersebut Bapak Ibu. Baik maupun buruk. Kita bisa melihat bagaimana di dalam peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini bagi kita Bapak Ibu. Hal yang ketiga, bagaimana darah itu boleh darah yang memeteraikan atau mengesahkan sebuah perjanjian. Kalau kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ketika Musa mengambil darah dan memercikannya atas umat dan mengatakan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini. Maka kita bisa melihat bagaimana kematian Yesus lewat pengorbanannya. Lewat pengorbanannya juga merupakan sebuah peristiwa peneguhan perjanjian. Sebagai tanda dari tindakan penebusan yang baru. Dan memulai sebuah relasi antara Allah dengan umat yang melampaui yang lama. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kondisi ataupun keadaan di perjamuan terakhir yang dikisahkan oleh Markus. Setiap kali Tuhan Yesus mengungkapkan tentang kematiannya, Tuhan Yesus juga boleh memberikan sebuah perkataan yang boleh mendatangkan sukacita kepada mereka. Sebuah percikan sukacita muncul ketika Tuhan Yesus berbicara tentang meminum hasil buah anggur yang baru di dalam kerajaan Allah. Dan perjamuan yang dimulai dengan sebuah catatan yang menyedihkan berakhir dengan sebuah catatan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang kita boleh katakan tadi, bagaimana Yesus itu mampu melihat sebelum segala sesuatu itu terjadi yang berkaitan dengan penderitaannya. Kini dia memprediksi Bapak Ibu, bagaimana murid-murid dikatakan akan tercerai-berai meninggalkannya. Namun dia dikatakan akan mengumpulkan mereka kembali. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Dikatakan kamu akan tergoncang imanmu. Ini adalah pertama kali muncul. Bapak Ibu, di dalam perkataan ini juga pertama kali muncul dalam perumpamaan tentang penabur ya, tentang tanah. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-17. Tanah yang berbatu Bapak Ibu akan merespon dengan semangat yang tidak berakar. Sehingga ketika penganiayaan terjadi karena firman, mereka akan tergoncang dan murtad. Dengan kata lain, Yesus memprediksi bahwa murid-murid saat itu, seluruh muridnya akan menjadi seperti tanah berbatu.
Dan Petrus menjadi tanah yang paling berbatu dari semuanya. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ya apa yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria boleh mengungkapkan apa yang terjadi kepada Israel sepenuhnya di bawah kendali Allah. Prediksi ini memastikan bahwa murid-murid mengalami kegagalan dan menempatkan kegagalan tersebut di dalam konteks pengharapan eskatologis sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dalam arti kata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan terakhir yang dituliskan oleh Markus pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengandung banyak hal yang telah dinubuatkan oleh Zakaria. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam perkataannya darahku sebagai perjanjian itu ditulis dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-24. Dan kalau kita melihat juga di dalam Zakaria pasal 9 ayat 11. Bagaimana dikatakan hari itu, hari kerajaan Allah. Kita sudah membacanya di dalam pasal 14 ayat yang ke-25 dan itu juga ditulis di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 dan ayat yang ke-9. Juga Bukit Zaitun, ya, itu tertulis dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-26 dan juga di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang ke-4. Memukul gembala, kalau kita bisa melihat di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-27 dan itu juga ditulis dalam Zakaria 13 ayat 7. Kebangkitan dan restorasi atas domba-dombanya itu juga ditulis Bapak Ibu di dalam tadi ayat yang ke-28 dan juga di dalam Zakaria pasal 13 ayat 8 dan 9. Sehingga kita bisa melihat di dalam perikop yang sudah kita baca ini, sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus memberikan mereka sebuah pengharapan ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa mereka akan tergoncang imannya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah untuk kelima kalinya dalam kitab Injil, Yesus memprediksi kebangkitannya. Dan kita bisa melihat bagaimana cara Markus Bapak Ibu menampilkan kisahnya untuk mengajarkan kepada para murid bahwa murid-murid tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebelum apa? Sebelum Allah mencapai maksudnya lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus harus menghadapinya sendirian. Hanya setelah kematiannya di atas kayu salib dan setelah kebangkitannya Bapak Ibu, para murid akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memikul salib mereka sendiri dan mengikutinya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan goncang imanmu. Apa yang dilakukan oleh Petrus Bapak Ibu? Petrus langsung berespon. Petrus dan murid-murid lainnya tetap yakin akan kemampuan mereka untuk setia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Petrus, ungkapan yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana kalau kita bisa melihat Petrus memprotes pengumuman ya, sebelumnya dia memprotes pengumuman tentang Yesus yang harus menderita. Kini kita bisa melihat bagaimana dia pun memberikan satu perlawanan terhadap perkataan Yesus dengan sebuah semangat persaingan yang harus ya menganggap dirinya itu sebagai orang pemenang di antara pecundang. Dia bersikeras bahwa ia akan membuktikan dirinya lebih baik, lebih dapat diandalkan daripada yang lain. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Ya, itu boleh terjadi nantinya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Petrus, dia mengatakan apa Bapak Ibu? Dia katakan biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Akibatnya kita bisa melihat kegagalan Petrus ini di saat krusial akan terjadi. Ya, di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Yesus tidak memanggil dia untuk menghadapi kematian sebagai seorang pengawal yang gagah berani. Namun yang tumbang sebagai seorang pahlawan. Bapak Ibu, yang dikatakan bertahan paling akhir.
Petrus harus memikul salibnya dan mematikan ambisi di dalam ambisi pribadi dan tujuan yang berpusat pada diri sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus segera kemudian mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Yesus kini menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat satu cerita, satu gambaran, satu peristiwa yang dinyatakan oleh Alkitab. Bagaimana Yesus ya sebelumnya di dalam ayat pasal 8 menegurnya karena ia tidak menerima penderitaannya. Kini dia harus menerima kenyataan bahwa Yesus harus menderita dan dia bersedia menderita bersamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu pada bagian ini kita boleh melihat satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Di dalam mengenang akan kematian Kristus menjelang perayaan Paskah yang saat itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan juga setiap kita orang Kristen yang merayakannya. Kita boleh melihat Bapak Ibu satu hal, bahwa bagaimana perayaan Paskah tidak dimaksudkan sebagai sebuah momen yang indah untuk mengenang kelepasan yang Allah berikan kepada Israel. Tetapi sekarang ini kita boleh mengenang perayaan Paskah tersebut untuk memaknai dalam kehidupan kita, merayakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, makanya Tuhan Yesus mengatakan perjanjian yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dengan cara yang sama, bagaimana perjamuan Tuhan bukanlah sebuah peringatan atas segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau yang sudah berlalu. Namun sesuatu yang mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan menjadikan kematian dan kehadirannya nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita bisa melihat bagaimana perjamuan Tuhan pun menghadirkan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Ia mengingatkan tentang siapakah kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dan setiap kali kita mengenang akan kematian Kristus, ini boleh mengingatkan tentang siapakah kita sebenarnya. Apa yang menjadi kisah kita, apakah nilai kita, dan siapa yang mengklaim kita menjadi miliknya. Di dalam perjamuan Tuhan, Injil boleh mengkonfrontasi kelima indera kita. Ya Bapak Ibu, kita mendengar, kita melihat, kita mengecap, kita menyentuh. Yang artinya Kristus mati bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu bagian yang terakhir yang perlu kita perhatikan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bahwa ketika kita memandang, ketika kita melihat kepada perjamuan terakhir Yesus dan mengalami permulaan dari perjanjian yang baru dengan Allah. Ini adalah sesuatu anugerah yang besar yang Allah boleh nyatakan kepada kita. Kita memandang keperayaan masa depan di dalam kerajaan Allah. Bahwa ketika kita semua yang mengakui Kristus sebagai Tuhan, maka kita akan merayakan, dikatakan apa? Keperayaan masa depan di dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita boleh melihat perjamuan Tuhan ini sebagai sebuah sakramen yang boleh mendatangkan berkat dan dalam arti kata boleh mendatangkan berkat bagi kita. Kita boleh diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, kita memperoleh pengharapan di dalam Dia. Maka kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, dalam arti kata ya, hal-hal perjamuan kudus yang kita lihat, yang diselewengkan makna dan artinya itu terjadi di dunia kita sekarang ini.
Bagaimana kita sering mendengar ataupun memahami bagaimana melalui perjamuan kudus kita boleh memperoleh kesembuhan. Di dalam perjamuan kudus kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu dapat terlaksana. Kita memberhalakan, dalam arti kata Bapak Ibu, roti dan anggur yang diberikan kepada kita. Kita tidak lagi memandang esensi ataupun memahami perjamuan itu di dalam perspektif ataupun di dalam esensi yang benar. Dan kita mencoba untuk memberikan nilai yang keliru tentang arti dari perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan dan juga yang sering kita lakukan. Maka pada saat ini di akhir renungan kita, biarlah perjamuan Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang tidak layak. Ketika kita layak menerima perjamuan Tuhan adalah ketika kita menyadari betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Sang terkasih, biarlah kita boleh merasakan akan kuasa dari perjamuan tersebut. Ketika kita juga mengakui bahwa Yesus mati bagi kita dan menerima kita tanpa mempersoalkan ketidaklayakan kita. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah pada kesempatan saat ini Bapak Ibu kita boleh terus merenungkan bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah sempurna bagi keselamatan jiwa kita. Dan kita boleh terus bersyukur, memandang kepada Kristus, memandang kepada ketidaklayakan kita, memandang bahwa seharusnya kita yang binasa, tetapi boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bagi Dia. Sambil kita boleh terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita tidak lebih baik daripada Petrus, kita juga tidak lebih baik daripada Yudas. Kita bisa jatuh di dalam pengkhianatan, kita bisa jatuh di dalam penyangkalan. Tetapi bagaimana apa yang Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah, biarlah itu boleh menjadi peneguhan di dalam setiap kita melalui perjalanan hidup di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami boleh mengerti dan memahami betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, peristiwa ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang berkarya, Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan tolonglah kami untuk mengerti dan memahami bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami pun diberikan hati untuk mengasihi, untuk mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh senantiasa memahami akan arti perjamuan itu dalam kehidupan kami yang boleh mendatangkan sukacita di dalam hidup pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.